Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, kami dari kelompok 1, kelas 01 SAKP 011, Prodi Akuntansi Universitas Pamulang dalam mata kuliah Pengantar Ekonomi Mikro yang diampuh oleh Bapak Dr. Haji Sugianto ingin mempresentasikan materi tentang teori permintaan. Adapun kelompok kami terdiri dari saya, Akmal Muhammad Fikri, Abdullah Mikail Hasim Hariri, Alfi Makfirah, dan Siti Maria. Pada teori permintaan, kelompok kami akan membahas tentang yang pertama adalah hukum permintaan, yang kedua hukum kurva permintaan, yang ketiga pergeseran kurva permintaan, dan yang terakhir adalah permintaan perseorangan dan permintaan pasar. Yang pertama, hukum permintaan akan disampaikan oleh Saudari Alfi Makfirah. Saya Alfi Makfirah akan menjelaskan tentang hukum permintaan. Pengertian hukum permintaan. Permintaan adalah banyaknya jumlah barang yang diminta pada suatu pasar tertentu dengan tingkat harga tertentu pada tingkat pendapatan tertentu dan dalam periode tertentu. Permintaan dari seorang individu atau masyarakat ditentukan oleh harga barang yang dimaksud. Maksudnya adalah tingkat harga barang akan mempengaruhi permintaan. Yang kedua, tingkat pendapatan. Maksudnya, pendapatan yang dimiliki individu atau kelompok mempengaruhi hukum permintaan. Yang ketiga, jumlah penduduk. Jumlah kepadatan penduduk akan mempengaruhi banyaknya stok barang yang diminta. Yang keempat, harga barang lain atau substitusi. Maksudnya, konsumen senantiasa menentukan pilihan yang sangat dibutuhkan dengan berorientasi pada pendapatannya. Dan yang terakhir adalah selera dan ramalan di masa yang akan datang. Selera pada barang yang diproduksi akan mempengaruhi permintaan pada pasar. Teori hukum permintaan. Hukum permintaan menyatakan bahwa ketika harga produk per unit mengalami kenaikan, menyebabkan jumlah produk yang diminta mengalami penurunan. Dan jika harga per unit turun dari harga semula, jumlah produk yang diminta akan mengalami peningkatan. Hukum permintaan ini hanya berlaku jika asumsinya ceteris paribus. Sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dikembalikan kepada moderator. Oke, selanjutnya adalah kurva permintaan yang akan disampaikan oleh Saudari Siti Maria. Baik, saya Siti Maria akan melanjutkan presentasi tentang kurva permintaan. Kurva permintaan linear. Keterangannya, Q sama dengan A min BP, yaitu Q jumlah produk yang diminta, A sebagai konstanta, B koefisien arah garis kurva, atau tingkat sensitivitas harga produk terhadap jumlah produk yang diminta. P yaitu harga produk diminta per unit, dan D adalah permintaan, demand. Secara matematis, jumlah permintaan dari suatu produk dirumuskan sebagai berikut.
kuantitas sama dengan A dikurangi BP. Atau bisa juga P dikurang harga 1 per harga 1 dikurang harga 2 sama dengan kuantiti dikurang kuantiti 1 per kuantiti 1 dikurang kuantiti 2. Kurva hukum permintaan. Bila harga P naik, permintaannya turun. Bila P harganya turun, Q permintaannya naik dengan asumsi ceteris paribus. Terdapat dua efek yang mempengaruhinya, yaitu efek substitusi dan efek pendapatan. Kurva permintaan linear. Dalam praktik, persamaan fungsi permintaan untuk range yang relevan mendekati linear, sedangkan yang lain tidak linear. Ada dua hal yang terjadi ketika harga per unitnya turun, yaitu yang pertama, jumlah permintaan akan meningkat atau semakin banyak. Hal ini disebabkan daya beli konsumen terhadap produk semakin kuat. Karena turunnya harga produk per unit, berarti harga produk tersebut lebih murah daripada harga produk sebelumnya. Yang kedua, tidak ada permintaan atau demand sebesar nol. Mengapa? Jika penurunan harga produk per unit terjadi terus-menerus, justru akan direspon oleh pasar dengan tidak adanya permintaan, karena diasumsikan jika produk sudah tidak ada harganya, menunjukkan produk tersebut sudah tidak ada manfaat sesuai dengan fungsinya. Linear berarti harus menurun, baik itu lurus horizontal ataupun lurus vertikal. Dari sini menimbulkan peristiwa permintaan negatif dan harga negatif. Permintaan negatif yaitu adalah harga yang begitu tinggi sehingga aktivitas pasar terhambat sampai jumlah yang ditawarkan memberikan harga yang memuaskan. Kurva permintaan linear. Yang pertama, kemiringan permintaan negatif. Kemiringan permintaan negatif ini yaitu kurva permintaan mempunyai kemiringan negatif, artinya apabila harganya turun, permintaannya bertambah. Yang kedua, kurva permintaan linear, kemiringan permintaannya nol. Kemiringan kurva permintaan nol artinya permintaan dapat berubah-ubah walaupun harga tetap. Yang ketiga, kurva permintaan linear, kemiringan permintaan tak tentu, yaitu kemiringan kurva permintaan tidak terhingga, yang artinya harga dapat berubah-ubah, tetapi permintaannya tetap. Analisis kurva permintaan. Yang pertama, sesuai dengan hukum permintaan, maka arah garis kurvanya dari kiri atas ke kanan bawah. Hal ini menunjukkan koefisien arah garis atau slope-nya bernilai negatif. Yang kedua yaitu semakin besar slope atau koefisien arah garis akan mempengaruhi tingkat kemiringan garis dan sekaligus menentukan besar kecilnya harga dan jumlah barang yang diminta. Berlakunya hukum permintaan apabila harga suatu barang naik dan faktor lainnya diasumsikan tidak berubah atau ceteris paribus, maka pembeli dalam hal ini akan cenderung membeli lebih sedikit. Sebaliknya, apabila harga suatu barang turun, maka pasar cenderung membeli barang tersebut dalam jumlah yang lebih banyak daripada sebelum ada penurunan harga. Sekian penyampaian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Selanjutnya, materi berikutnya adalah pergeseran kurva permintaan yang akan disampaikan oleh Saudara Abdullah Mikhail Hasim Hariri.
Baik, saya akan menjelaskan tentang apa itu pergeseran kurva permintaan. Kita mulai dari materi ini, yaitu pergeseran kurva permintaan menunjukkan adanya perubahan permintaan yang ditimbulkan oleh faktor-faktor selain harga, di antaranya seperti selera masyarakat, jumlah penduduk, dan ramalan masa depan seperti yang tadi disebutkan oleh Saudara Alfi. Pergeseran kurva permintaan ditunjukkan dengan bergeraknya kurva ke kanan atau ke kiri, seperti yang disebutkan oleh Saudara Siti Maria. Dengan kata lain, penyebab terjadinya perubahan permintaan yaitu adalah harga. Sedangkan yang menyebabkan terjadinya pergeseran permintaan, maksudnya permintaan selain harga, adalah semua yang diasumsikan tetap untuk menetapkan hukum permintaan. Sumber ini kami ambil dari Putnam tahun 2000, yaitu pada saat harga suatu barang naik dan menurunnya jumlah permintaan barang, maka kurva bergeser ke arah kiri. Tetapi jika pada saat harga suatu barang menurun dan banyaknya permintaan dari konsumen, maksudnya meningkat, maka kurva bergeser ke arah kanan. Selanjutnya, pergeseran kurva permintaan itu di sisi lain perubahan harga-harga barang yang saling berkaitan juga mempengaruhi permintaan. Suatu barang merupakan barang substitusi bila salah satu barang harganya naik akan memicu kenaikan jumlah permintaan barang lain. Suatu barang juga merupakan barang komplement, di mana bila kenaikan harga salah satu barang memicu penurunan jumlah permintaan orang lain. Contohnya seperti ini. Jikalau daging sapi dengan daging ayam, di mana konsumen mengetahui bahwa daging sapi lebih mahal daripada daging ayam, maka konsumen akan memilih sesuatu yang menjadi kewajibannya, yang menjadi pilihannya. Jikalau itu murah, maka konsumen akan memilih daging ayam. Tetapi jikalau konsumen lebih mementingkan kewajibannya, maka konsumen akan memilih daging sapi. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, selanjutnya materi tentang permintaan perseorangan dan permintaan pasar yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Yang pertama adalah permintaan perseorangan. Permintaan perseorangan adalah permintaan sejumlah barang dan jasa pada waktu dan tingkat harga tertentu. Kurva permintaan perorangan oleh suatu komoditi dapat diperoleh dari informasi mengenai selera mereka untuk semua barang serta dari keterbatasan anggaran mereka, seperti yang pertama itu adalah perubahan harga, yang kedua adalah perubahan pendapatan, yang ketiga substitusi dan komplement, yang terakhir adalah barang normal versus barang inferior. Dampak perubahan harga pada jumlah permintaan atas suatu barang. Yang kedua adalah permintaan pasar. Permintaan pasar adalah permintaan terhadap sesuatu barang di pasar pada waktu dan harga tertentu yang dilakukan oleh sekelompok konsumen. Permintaan atau demand adalah jumlah barang dan jasa yang akan dibeli pada berbagai tingkat harga, waktu, dan pada suatu tempat tertentu. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi permintaan, antara lain yang pertama adalah harga barang, yang kedua adalah pendapatan masyarakat, yang ketiga selera masyarakat, yang keempat kualitas barang yang bersangkutan, yang kelima harga barang lain yang bersangkutan, yang keenam waktu, yang ketujuh jumlah penduduk, dan yang terakhir adalah ramalan masa yang akan datang. Jumlah suatu barang yang seseorang atau individu bersedia membeli akan ditentukan oleh banyak faktor seperti harga barang itu sendiri, harga barang lain yang mempunyai hubungan atau substitusi komplement,
pendapatan seseorang, selera, ramalan keadaan di masa yang akan mendatang, dan sebagainya. Sekian presentasi dari kelompok kami tentang teori permintaan. Terima kasih semuanya yang sudah menyampaikan materi. Semoga apa yang kelompok kami sampaikan dapat memberikan ilmu dan manfaat. Kami akhiri. Wassalamualaikum. Wassalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.